pertimbangan hakim ini saya mengatakan 100% salah. Saya siap bertempur dan tidak ada kompromi. Sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah orang-orang yang berkepentingan. Mereka juga yang komen seperti ini. Ini tanda mereka sangat licik sekali, teman-teman. Sangat licik sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Yusuf Mansur berperkara lagi di Pengadilan Negeri Bogor, masih terkait investasi batubara tahun 2009. Ini pengacaranya adalah Pak Zain Mustafa yang mewakili para korban. Kali ini korbannya adalah Bu Elis. Beliau menginvestasikan uangnya di tahun 2009 untuk investasi batubara yang di sana ada Yusuf Mansur, itu senilai kurang lebih 250 juta, teman-teman. Dan nilai tuntutannya berdasarkan hitung-hitungan perjanjian akad mereka, di mana dari 250 juta itu 10% per tahun, itu kemudian keluarlah angka 5 miliar 70 juta. Itu nilai gugatan dari pihak penggugat, yakni Bu Elis yang kemudian diwakili oleh Pak Zain Mustafa selaku pengacara, dan juga beliau adalah korban. Yang kalau teman-teman ketahui bahwa kasus Pak Zain Mustafa ini, yang untuk pribadi Pak Zain Mustafa ya ini nanti akan masuk ke tingkat kasasi, teman-teman. Karena kemarin di tingkat banding kasusnya itu NO. Jadi saya tegaskan di sini itu tidak dimenangkan oleh Yusuf Mansur. Itu kasusnya NO dengan alasan yang dipaparkan oleh Pak Zain Mustafa, dan menurut saya pribadi itu tidak relevan ya, karena alasan dari Pengadilan Tinggi Jakarta bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk mengadili kasus ini, kasus investasi batubara ini gitu. Makanya ini kita lihat bagaimana di PN Bogor ini kasus ini berjalan ini seperti apa. Yang jelas, teman-teman, bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Pak Zain Mustafa ini berdasarkan pemaparan dan penuturan beliau ini sudah sangat lengkap sekali, teman-teman. Jadi akan sulit untuk mengatakan bahwa investasi ini tidak pernah ada atau bagaimanapun, karena di dalamnya ada nilai gitu, ada nilai duit, dan ada korban-korban yang diwawancarai. Bagaimana mungkin ini kita mau anggap rekayasa? Bagaimana mungkin ini kemudian ibaratnya saya tidak bisa habis pikir kalau sampai lagi-lagi pihak tergugat yang kemudian akan dimenangkan gitu. Ini luar biasa penzolimannya, teman-teman. Mari kita simak wawancara Pak Darul Harif dan Pak Zain Mustafa di PN Bogor, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darsul Arif Bakuama di Toibo TV di hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023. Saya bersama Pak Zain Mustafa dan Pak Sudaryanto berada di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Apa yang mau dikabarkan hari ini oleh kedua pengacara kita? Ikuti saja perbincangan saya berikut ini. Rupanya hari ini ada berita terbaru nih ya, Pak. Ya, betul. Apa yang mau diberitakan nih, Pak? Silakan, ya, Pak. Jadi begini, Pak, dari beberapa minggu yang lalu atau mungkin 1-2 bulan yang lalu kan saya sudah mengabarkan bahwa berkaitan dengan investasi batubara, Ya. JBN yang digalang oleh Ustadz Yusuf Mansur atau diinisiasi oleh Ustadz Yusuf Mansur itu kan investornya banyak, Pak. Ya. Sehingga hari ini sebenarnya kemarin tanggal 2 Oktober 2023, hari Senin ya, Senin tanggal 2 Oktober 2023 ya, saya sudah mendaftarkan gugatan melawan BMT Darussalam dan kawan-kawan. Di sananya ada Yusuf Mansur juga gitu, ada Darul Quran juga, sudah saya daftarkan berkaitan dengan ini. Kemudian karena itu saya daftarkan di sini, lalu pengadilan kemarin bertanya, kan itu sudah saya upload sebenarnya sebagian daripada alat bukti, kemudian sudah masuk dan sudah saya bayar. Kemudian dia bertanya di sini, mempertanyakan apakah benar ini locus delicti-nya atau memang harus digugat di sini. Ya. Jadi saya hari ini mendatangi Pengadilan Negeri Kota Bogor ini menyampaikan bahwa sesuai dengan perjanjian yang ada, para pihak yang saya wakili, klien saya Ibu Ilis Siti Rohmah ini dan BMT Darussalam sudah melakukan pilihan hukum. Kalau terjadi masalah apapun dengan investasi batubara yang ditandatangani itu akan diselesaikan melalui melalui Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Kota Bogor begitu, Pak. Jadi sudah saya masukkan, dan kemudian petugas tadi mengatakan insya Allah
hari ini juga insya Allah nomornya keluar Pak. Begitu. Jadi sekarang yang menggugat ini adalah Pak Ibu Ilis. Yang menggugat investornya adalah Ibu Ilis Siti Rohmah, penggugatnya. Ya. Kemudian tergugatnya satu BMT Darussalam, Ya. kemudian Yusuf Mansur, Ya. kemudian Adiansah direkturnya, kemudian Dwi Yuda Andi, kemudian PT Adipartner Perkasa, kemudian Darul Quran. Pak Dwi itu siapa Pak? Dwi ini adalah yang menerima investasi dari klien saya Ibu Ilis Siti Rohmah. Oh gitu. Ya. Hanya Ranger. Ya. Dia ranger ya Pak? Ya. Di BMT sendiri Pak Dwi ini sebagai apa Pak? Pak Dwi kalau tidak jabatannya saya tidak tahu, tetapi termasuk pengurus kalau nggak salah. Gitu ya Pak. Pak Jenny, tadi soal tempat atau pengadilan yang dipilih ini Pak. Iya. Di Bogor sini berarti ada perjanjian antara Ibu Ilis dengan Oh jelas ya. bahwa Jelas, pengadilan yang dipilih ada pengadilan sini. Iya. Pilihan hukumnya jelas. Pilihan hukumnya jelas. Ya. Tapi ini yang dipakai oleh pengadilan tinggi untuk Pengadilan negeri. Yang dipakai oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Ya. untuk meng-NO perkara saya. Hmm. Padahal yang dipakai itu bukanlah perjanjian saya dengan Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Artinya pihak lain, saya tidak termasuk sebagai pihak dalam perjanjian tersebut. Itu makanya saya katakan 100% kalau ini yang dipakai, perjanjian ini yang dipakai 100% salah hakim itu. Iya. Dan ini nanti akan saya laporkan hakim ini. Oke. Ya, Pak, kembali ke Ibu Ilis. iya. Berapa nilai investasi Ibu Ilis Pak? Nilai investasi Ibu Ilis itu sebesar 250 juta. Karena itu berapa tuntutan Pak Zaini kepada para tergugat itu Pak? Seluruhnya baik itu kerugian material maupun imaterial itu 5 miliar 75 juta. 5 miliar 75 juta. dari 250 juta. Iya. Kan BMT itu menjanjikan diatur dengan jelas pembagian keuntungan itu dalam 1 bulan itu 10%. Iya, Keuntungan ya, pembagian keuntungan bukan bunga. Ya. Iya. Pak, jadi di sini Yusuf Mansur sebagai tergugat berapa Pak Jenny? Yusuf Mansur sebagai tergugat 2. Tergugat 2 ya? Iya. Komposisi itu sama seperti gugatan Pak Jenny? Oh beda. Kalau dulu BMT itu sebagai tergugat 4, sekarang karena perjanjian itu yang buat antara BMT dengan klien saya, maka saya dudukkan BMT itu sebagai tergugat 1. Yang pertama. Dan Yusuf Mansur Iya. tergugat 2? Tergugat 2. Iya. Iya. Pak, mulai kapan Pak persidangan Pak? Kemungkinan besar ini kan hari ini setelah saya masukkan tadi perjanjiannya, hari ini itu mungkin dapat nomor, kurang lebih 2 minggu kemudian mungkin sudah diketahui sidangnya kapan Pak. Kurang Jadwal sidangnya Pak. Bertarung lagi Pak ya dengan Yusuf Mansur, pengacaranya ya Pak? Iya. Artinya tidak akan berhenti Yusuf Mansur itu, Iya. akan selalu saya gugat karena memang permasalahan Yusuf Mansur ini banyak. Gitu Begitu. Ya? Ya. Pak Jenny, ada perbedaan di konten gugatan kali ini Pak antara Jadi- Pak Jenny dengan Ibu Ilis ini Pak? Jadi pada pokok perkaranya sama Pak. Pada pokok perkaranya sama, hanya pengadilannya saja berbeda karena kan memang pilihan hukumnya berbeda-beda. Iya. Tetapi kalau kata per katanya tentu berubah Pak. Oh gitu. Iya. Pak Jenny, kita berkabar terus ya tentang proses perkara di sini ya Pak. Baik Pak. Kita Baik, jadi artinya begini Pak, ini kan perkaranya Yusuf Mansur yang saya pegang ini, ya ini kan sudah menjadi konsumsi publik Pak. ya ya. Jadi saya akan terbuka kepada media, baik Ya. itu media cetak maupun elektronik maupun macam-macam media lah. Saya akan Ya. terbuka karena saya menginginkan bahwa memang karena ini sudah dibuka ke publik, jadi publik harus tahu Pak. Harus tahu ya. Iya. Oke, kita berkabar terus setiap Iya. sidangnya Pak. Setiap perkembangan. Setiap Iya, perkembangan akan berkabar, terus kemudian siapa yang jujur biar juga masyarakat tahu Pak, publik Iya. tahu. Artinya apakah saya itu mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan hukum dan berdasarkan bukti atau tidak biar publik juga tahu. Oh. Tingkat kejujuran itu yang akan saya tunjukkan kepada publik Pak. Ya. Ya, seperti itulah wawancara Pak Darso Arif dan Pak Zaini Mustafa. Nanti juga saya akan tampilkan wawancara Pak Zaini Mustafa dengan Jia TV untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman. Begini, beberapa waktu lalu setelah keluar pengumuman kemenangan Pak Zaini Mustafa, ini waktu sebelum banding tentunya ya, kemenangan Pak Zaini Mustafa, di mana di situ
PN Tangerang atau Pengadilan Negeri Tangerang itu mengumumkan bahwa di sini memang ada wan prestasi, dan pihak tergugat yang kalau tidak salah ada 4 tergugat itu adalah Yusuf Mansur, BMT Darussalam, Adiansah, dan PT Adi Partner Perkasa, itu berkewajiban membayar sejumlah kerugian dengan total nilai 1,2 miliar. Setelah pengumuman itu keluar, Yusuf Mansur kemudian ada WA yang masuk ke HP Pak Zaini Mustafa, atau Pak Zaini Mustafa dihubungi dalam bentuk pesan WhatsApp, di mana di sana mengatasnamakan Yusuf Mansur, itu mengajak ketemu untuk ngopi-ngopi, untuk berbicara dari hati ke hati atau entah bagaimana itu. Yang jelas begini teman-teman, di PN Tangerang sudah keluar nama tergugat Yusuf Mansur, dan itu sudah diketuk pala oleh hakim. Artinya memang Yusuf Mansur ada di dalam investasi bodong tambang batubara ini. Kenapa saya bilang bodong teman-teman? Karena belum ada investor dari tambang batubara ini yang mengatakan dirinya sukses. Kebanyakan dari mereka, bahkan semua yang ada yang kita wawancarai yang mengaku sebagai korban dari investasi tambang batubara ini, itu mengaku dirugikan teman-teman. Mengaku dirugikan. Baik mereka yang sudah kemudian mengantri ke Pak Zaini Mustafa selaku kuasa hukum untuk dilaporkan ke pengadilan, ataupun yang belum. Mereka semua mengatakan dirugikan teman-teman. Dan dirugikan di sini bukan dalam artian investasinya berjalan ya teman-teman, tidak. Tapi seperti yang sudah saya terangkan sebelum-sebelumnya, setelah disetorkan, mereka memang mendapatkan keuntungan beberapa bulan pertama. Setelah itu kemudian hilang sampai hari ini, dari tahun 2009 teman-teman. Bayangin, ini sudah 10 tahun lebih teman-teman. Kalau kemudian tidak ada yang bersuara, lantas bagaimana hak mereka ini bisa dikembalikan? Lantas bagaimana hak mereka ini bisa dituntut? Seperti yang sudah saya tampilkan di video sebelumnya, ada seorang korban dari investasi batubara ini yang total nilainya menembus angka 1 miliar teman-teman. Dan itu bukan duit dia pribadi, tapi duit dari keluarganya. Siapa itu yang dia itu berinvestasi lewat ibu ini, lalu kemudian ibu ini berinvestasi ke investasi batubara yang digagas oleh Yusuf Mansur ini teman-teman. Yang di sana ada Yusuf Mansur tentunya. Karena kerugian ini, karena kemudian ini diduga kuat bodong, karena ya memang faktanya tidak ada tidak ada sesuatu hal seperti apa yang dijanjikan oleh mereka ini, pihak-pihak yang menggagas investasi ini. Tidak ada keuntungan yang sudah mereka janjikan. Akhirnya ibu ini berkewajiban mengembalikan uang yang ratusan juta itu teman-teman. Sudahlah dia juga rugi, kalau nggak salah kerugian pribadinya sekitar 300 juta. Sisanya itu adalah uang orang yang harus juga dia kembalikan karena menggunakan namanya gitu, karena dia yang ngajak gitu. Di sini yang kemudian kita titik beratkan teman-teman. Ada komentar di channel YouTube Thaibah TV yang berkomentar seperti ini. Yang wawancara Darso, aktornya Zaini Mustafa, kasihan banget nyari duit dengan cara konten seperti ini. Komentar-komentar seperti ini saya yakin adalah orang-orang mereka juga. Siapa lagi? Ini mereka juga gitu. Dan ini makin kemudian meyakinkan saya bahwa mereka ini adalah penjahat gitu. Penjahat kelas kakap teman-teman. Mereka adalah malaikat-malaikat ya, serigala berbulu domba mereka ini. Mereka ini tidak lebih dari serigala berbulu domba teman-teman. Karena tidak mungkin orang yang tidak punya kepentingan lalu berkomentar seperti ini gitu. Yang wawancara Darso, aktornya Zaini Mustafa, kasihan banget nyari duit dengan cara ngonten seperti ini. Duit dari mana gitu loh. YouTube-nya viral juga enggak. Mereka hanya ingin mencari kebenaran gitu loh. Menuntut haknya, salahnya di mana? Toh ini ada investor, ada 250 orang. Ini baru 2 yang menuntut. Hanya karena sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah orang-orang yang berkepentingan. Mereka juga yang komen seperti ini. Ini tanda mereka sangat licik sekali teman-teman. Sangat licik sekali. Sangat licik sekali. Kalau saya perhatikan langkah-langkah mereka ini, termasuk dari Yusuf Mansur ini, mereka sangat luar biasa. Mereka pintar sekali. Pintar sekali mengatur strategi. Pintar sekali. Dulu kalau Yusuf Mansur ini menang, seperti misalkan dulu kasus Hotel City segala macam, itu Yusuf Mansur selalu mengumumkan di IG-nya loh. Sekarang udah enggak. Kemarin pas banding yang kemudian NO, kasusnya NO, yang itu kasus Pak Zaini Mustafa tambang batubara, itu Yusuf Mansur sama sekali tidak bergeming. Ya, kalau menurut dugaan saya ini adalah salah satu strategi untuk kemudian membuat kasus ini tenggelam gitu. Tapi nggak masalah.
Insya Allah kami berada di jalan yang benar, dan suatu saat kami yakin 100% Allah akan turun tangan membuktikan janjinya bahwa dia berada di pihak yang benar tentunya teman-teman. Bahwa ini adalah orang-orang yang terzalimi teman-teman. Tidak mungkin orang-orang ini kemudian merekayasa hal-hal seperti ini. Mereka ini ada orang-orang biasa gitu. Sangat mustahil sekali teman-teman. Apalagi orang seperti Pak Zaini Mustafa yang ya kalau daripada dia bolak-balik ngurusin kasus ini yang kalau kata komentar ini seolah-olah ada cuma buat ngonten, ngapain dia pengacara bro, nggak masuk akal gitu. Sangat janggal sekali tuduhan Anda itu, sangat tidak masuk akal sekali, tidak mendasar itu loh. Oke, silakan disimak wawancara Jia TV atau Mas Aji dari channel YouTube Jia TV. Saya Khalid Alawat undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next videos. Hari ini tanggal 2023, Pak Zaini dan Pak Sudaryanto hari ini di Pengadilan Negeri Bogor, bisa diinformasikan maksud dan tujuan kedatangan sini Pak? Baik Mas Haji, jadi begini Mas Haji, sesuai dengan janji saya, sesuai dengan kata-kata saya beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, saya mengatakan bahwa saya akan mengajukan atau mendaftarkan gugatan atas nama klien saya, Ibu Ilis Siti Rohmah, Mas. Jadi kemarin tanggal 2 Oktober, hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, itu sebenarnya sudah saya daftarkan melalui online, Mas. Ekot ya. Kemudian sampai dengan pagi ini kok belum keluar nomornya. Makanya saya tadi pagi ditelepon oleh petugas dari Pengadilan Negeri Kota Bogor, Pak itu nggak salah gugatnya di Pengadilan Negeri Kota Bogor, karena tergugat satunya itu berdomisili di Pengadilan Negeri Cibinong. Saya bilang tidak salah Bu, saya bilang tidak salah karena itu memang sudah ada pilihan hukumnya dalam perjanjian itu. Agar pengadilan negeri Kota Bogor tidak was-was atau ragu-ragu, maka saya hari ini menyampaikan fotokopi berkaitan dengan perjanjian yang ditandatangani oleh klien saya dengan BMT Darussalam, bahwa memang di sana ada pilihan hukumnya. Kalau terjadi suatu perkara menjadi sengketa dalam perjanjian ini, maka akan diselesaikan melalui kantor Panitra Pengadilan Negeri Bogor, Mas, Kota Bogor gitu. Ya, jadi sudah terkonfirmasi bahwa misalnya pihak hukum untuk pengadilan negeri yang bisa menangani adalah pengadilan negeri Bogor, Pak ya? Betul, karena ini sudah menjadi pilihan para pihak dalam perjanjian itu. Iya. Ya, Pak Zaini bisa dijelaskan kembali nilai kerugian dari Bu Ilis Siti Rohmah dan nilai gugatannya, Pak? Iya. Jadi investor klien saya ini menyetorkan investasi kepada PT Adi Partner Perkasa melalui tergugat 1 BMT Darussalam dan tergugat 4 yaitu saudara Dwi Yuda Andi. Itu jumlahnya 250 juta rupiah pada tahun 2009. Kemudian dari tahun 2010, Januari 2010 sampai dengan sekarang kan tidak dibayar. Itu keuntungan yang dijanjikan itu ada 10%. Nah, kemudian kalau saya kalkulasi baik modal maupun keuntungan itu ada 4.075 juta kerugian materialnya. Kemudian imaterialnya saya minta kerugian materialnya ada 4.075 juta. Kemudian saya minta kepada pengadilan untuk kerugian imaterialnya sebesar 1 miliar. Ya. Jadi jumlah secara keseluruhan adalah 5.075 juta. Baik. Pak Zaini, Yusuf Mansur masih ikut menjadi turut tergugat di sini, Pak ya? Oh iya, Yusuf Mansur ini kan memang orang yang berpresentasi, kemudian dia juga menjanjikan keuntungan begitu. Kemudian ini investasi ini adalah gagasan dari Yusuf Mansur yang disampaikan Yusuf Mansur pertama kali di dalam Masjid Darussalam Kota Wisata. Ya, baik. Kalau tidak salah perjanjian Bu Ilis Siti Rohmah dengan BMT ini adalah yang dipakai dari pengadilan tinggi untuk meng-NO perkara Pak Zaini, Pak ya? Betul. Jadi
pihak BMT itu mengajukan eksepsi pada tingkat pengadilan tinggi berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut yang dipergunakan adalah alat bukti yang ditandatangani oleh Bu Ilis dengan BMT. Artinya saya tidak sebagai pihak di sana. Itu tidak berlaku untuk saya, Mas Haji. Kalau hakim mengatakan bahwa dasarnya itu, lalu saya harus disuruh gugat ke pengadilan agama, bukan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan, 100% hakim salah. Dan itu akan saya laporkan nanti. Apakah mereka kesalahannya karena kelalaian atau disengaja, apapun alasannya akan saya laporkan. Baik, saat ini di berbagai media memberitakan dan menarasikan bahwasannya Yusuf Mansur ini menang putusan dengan Pak Zeni. Ini bisa diluruskan Pak Zeni bahwa NU itu sebenarnya apakah sudah menjadi kepastian bahwa sudah ada pemenang dan yang kalah di... Oh tidak, jadi NU itu putusan saya kan bukan ditolak, tetapi tidak diterima. Alasannya karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang. Alasan dari Pengadilan Tinggi DKI ya, yang berwenang mengadili adalah pengadilan agama. Menurut mereka begitu kalau saya baca di berita, karena relasnya juga belum sampai ke saya. Artinya kalau itu di NO tidak masuk materi pokok perkara. Saya punya dua hak, bisa saya mengajukan gugatan ulang atau saya mengajukan kasasi, kan begitu. Tapi saya karena berkeyakinan 100% pertimbangan hakim itu salah, yang digunakan alat buktinya salah, maka saya akan mengajukan, lebih bagus saya mengajukan kasasi dan melaporkan majelis hakim yang memutus perkara tersebut, begitu. Berarti ini hanya masalah prosedural saja ya? Iya, betul. Bukan berarti Iya. bahwa bukti-bukti yang diserahkan Pak Zeni kurang kuat gitu, Pak ya? Bukan. Iya. Pak Zeni, Karena begini Mas Haji, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kan mengabulkan gugatan saya dan sudah masuk materi pokok perkara. Artinya mungkin pengadilan tinggi agak kesulitan ketika mereka mau masuk pokok perkara. Karena di dalam jawaban, baik itu jawaban maupun duplik, BMT itu tidak mengakui ada investasi. Tetapi kenyataannya saya bisa membuktikan ada investasi, dan terakhir BMT mengakui memang benar ada investasi. Artinya kalau hakim masuk materi pokok perkara tidak mungkin, makanya dicari celah itu, celah untuk meng-NO itu. Maka dibuat pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang, tetapi kewenangan pengadilan agama. Padahal yang dipakai dasarnya adalah perjanjiannya antara Bu Ilis dengan BMT, yang mana Bu Ilis sama BMT saja tidak milih pengadilan agama, tetapi milih Pengadilan Negeri Kota Bogor, begitu. Artinya pertimbangan hakim ini saya mengatakan 100% salah, Mas, begitu. Pak Zeni siap untuk melawan melalui kasasi, Pak ya? Saya siap bertempur dan tidak ada kompromi. Siapapun kezoliman tidak ada kompromi bagi saya. Baik, Pak Zeni bisa dijelaskan kembali, Pak. Jadi perbedaan materi perkara Pak Zeni dengan Bu Ilis di rumah ini apa, Pak? Secara pokoknya sama, Mas. Secara pokoknya, karena kan ini investasi batu bara yang dinamakan Jabal Nur itu yang digagas oleh Ustadz Yusuf Mansur. Namun kalau kalimatnya mungkin sedikit ada perbedaan, tapi pada pokoknya sama, gitu. Kapan, Pak, untuk sidang perkara Bu Ilis di rumah ini? Iya. Tadi petugas mengatakan bahwa hari ini itu katanya sudah mendapat nomor perkara. Kemudian nanti kurang lebih 2 minggu lah, 2 minggu atau 3 minggu nanti mungkin sudah ada panggilan untuk sidangnya kapan, Mas? Iya. Setelah Bu Ilis di rumah ini, apakah ada investor lain yang... Oh, masih ada, Mas Haji, masih ada yang ngantri, Mas Haji. Cukup banyak. Masih ada yang ngantri cukup banyak, dan lokasi pengadilan yang dipilih ya. Pilihan hukumnya itu berbeda-beda. Ada yang di Pengadilan Negeri Kota Bogor punya Bu Ilis, yang lainnya di tempat lain. Nah, kalau tidak ada pilihan hukum, tentu kami akan mengacu sesuai dengan hukum acara perdata, di mana kami harus mengajukan gugatan. Paham bener saya itu. Iya. Gugatan akan terus berlanjut sampai kapan, Pak ya? Terus berlanjut sampai kapanpun, sampai dengan investasi batu bara dan investasi-investasi lainnya yang mengadu kepada saya mempunyai kepastian hukum.